Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya M. Agil Setiawan, DM1 2019, NIM 2411975119. Oke, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya Yuliana, DM4 2019, NIM 2411976659. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Husen Sutisna dengan mata kuliah Manajemen Portofolio. Oke, di sini ada matriks GE, General Electric. Remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BGC, karena itu cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang luas. Jadi kesimpulannya matriks GE ini adalah perkembangan dari matriks BGC seperti itu. Matriks GE menggunakan dua variabel. Yang pertama daya tarik pasar dan yang kedua posisi bisnis. Dan masing-masing menggunakan 3 kriteria: tinggi, sedang, dan rendah. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu daya tarik pasar. Daya tarik pasar mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual yang saat ini dinikmati, dan implikasi teknologi dari keterlibatan pasar. Jadi intinya itu daya tarik pasar mengenai pasar itu sendiri. Sementara penilaian daya tarik industri tentu bersifat subjektif. Beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, di antaranya yang pertama ukuran industri, yang kedua pertumbuhan industri, yang ketiga profitabilitas pasar, yang keempat tren harga, yang kelima intensitas kompetisi, yang keenam risiko dan pengembalian keseluruhan dalam industri, yang ketujuh peluang untuk membedakan produk dan layanan, dan yang terakhir struktur distribusi. Dan untuk kriteria posisi bisnis akan diterangkan oleh teman saya. Silahkan Yuliana. Kriteria posisi bisnis atau kekuatan bisnis pada dasarnya melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang. Ini termasuk posisinya dalam kaitannya dengan pesaing dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan. Yang pertama, pangsa pasar. Kedua, kekuatan aset dan kompetensi. Ketiga, kekuatan merek relatif. Keempat, loyalitas pelanggan. Kelima, posisi biaya relatif. Keenam, kekuatan distribusi. Ketujuh, catatan inovasi teknologi atau lainnya. Dan yang terakhir, akses keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Implikasi strategis. Setelah grafik diplot, ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Pertama, grow. Unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan dan merek, serta peluasan kapasitas produksi. Yang kedua, selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu
dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Ketiga, harvest. Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri akan pasar dan besar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Jika tidak, harus dilikuidasi. Matriks pertumbuhan pasar pangsa pasar. Matriks pertumbuhan pasar pangsa pasar adalah alat bisnis yang bermanfaat untuk mengambil keputusan terkait dengan produk atau unit bisnis perusahaan. Ini didasarkan pada variabel pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dari produk atau unit bisnis. Filosofinya adalah bahwa kedua variabel tersebut merupakan pertimbangan penting dalam menetapkan strategi perusahaan. Matriks ini juga dikenal dengan nama matriks BCG, sesuai nama institusi yang mengembangkannya, yakni Boston Consulting Group atau BCG. Matriks ini memiliki 4 kuadran dengan sumbu horizontal mewakili pangsa pasar dan sumbu vertikal yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. 4 kuadran tersebut terdiri dari: pertama, pangsa pasar kecil dan tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Bisnis semacam ini adalah kandidat untuk divestasi. Kedua, question mark. Pangsa pasar kecil tetapi tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Ini membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga dapat menghasilkan uang di masa depan. Yang ketiga, start. Pangsa pasar besar dan tingkat pertumbuhan tinggi. Produk ini menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar karena pangsa pasar yang relatif kuat, sehingga juga mengkonsumsi uang tunai dalam jumlah besar karena tingkat pertumbuhannya yang tinggi. Konsumsi uang tunai ditujukan untuk mempertahankan pangsa pasar karena masih rentan untuk digerus oleh pesaing. Yang terakhir ada cash cow, pangsa pasar besar dan tingkat pertumbuhan rendah. Mereka menghasilkan banyak uang karena pangsa pasar yang besar. Di sisi lain, konsumsi uang juga tidak banyak, karena pasar telah mencapai fase matang dengan pertumbuhan yang lambat. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.